Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan semantik. Sebelumnya, kami memperkenalkan nama-nama anggota kami. Saya Arifah Suci Sukmana dengan NPM 111. Saya Dia Hestirna Ningtyas dengan NPM 057. Saya Julpa Fauzia dengan NPM 119. Saya Mahda Putri dengan NPM 071. Saya Naura Syifa dengan NPM 028. Saya Najwa Alifa Salsabila dengan NPM 027. Saya Sabila Sufanazra dengan NPM 135. Pengertian semantik. Kata semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema, kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Semantik merupakan bagian dari cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna yang mencakup jenis, pembagian, pembentukan, dan perubahan makna tersebut. Jenis-jenis semantik. Yang pertama ada semantik behavioris. Para penganut aliran behavioris memiliki sikap umum, yaitu penganut pandangan behavioris tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa mind, konsep, dan idea. Yang kedua ada semantik deskriptif, yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul, tidak diperhatikan. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata juara, yaitu orang yang mendapatkan peringkat teratas dalam pertandingan tanpa memperhatikan makna sebelumnya, yaitu pengatur atau pelerai dalam persambungan ayam. Jadi, semantik deskriptif hanya memperhatikan makna sekarang. Yang ketiga ada semantik generatif. Teori semantik generatif muncul tahun 1968 karena ketidakpuasan linguis terhadap pendapat Chomsky. Menurut pendapat mereka, struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen. Struktur dalam tidak sama dengan struktur semantik. Yang keempat ada semantik gramatikal, yaitu studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Erhard mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Untuk menganalisis kalimat masih duduk, kakak sudah tidur tidak hanya ditafsirkan dari kata-kata yang menyusunnya. Leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit. Sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal. Makna setiap kata diuraikan di situ, jadi semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat kata sebagai satuan mandiri. Keenam, semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rentangan waktu. Bukan perubahan bentuk kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historis. Yang ketujuh, semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik dalam analisis bahasa. Semantik logika mengkaji sistem makna yang dapat dilihat dari logika seperti yang berlaku dalam matematika, yang mengacu kepada kata pengkajian makna atau penafsiran ajaran, terutama yang dibentuk dalam sistem logika yang oleh Carnap disebut semantik. Semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur itu menjelma dalam unsur berupa seperti fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Tingkatan semantik. 1. Segitiga semantik. Segitiga semantik adalah model yang menggambarkan hubungan antara kata, pikiran, dan dunia nyata. 2. Disambiguasi arti kata. Disambiguasi arti kata adalah proses menentukan makna yang tepat dari satu kata dalam konteks tertentu. Yang ketiga, kemudian ada peran semantik. Peran semantik adalah peran-peran yang dimainkan oleh kata-kata dalam kalimat dalam membuat struktur makna.
Yang selanjutnya ada konsep dasar semantik. Yang pertama ada sinonim, yaitu kata-kata yang memiliki makna yang serupa atau mirip dalam konteks tertentu. Contohnya gembira dan senang merupakan sinonim karena keduanya menyampaikan ide kebahagiaan. Yang kedua ada antonim, yaitu kata-kata yang memiliki makna berlawanan atau kontrastif. Misalnya panjang dan pendek merupakan antonim karena keduanya menunjukkan kontras dalam panjangnya. Yang ketiga ada hipernim, yaitu kata yang merupakan istilah umum atau lebih luas yang mencakup sekelompok kata yang lebih spesifik atau sempit. Contoh hewan adalah hipernim untuk kucing dan anjing. Yang keempat ada hiponim, yaitu kata yang lebih spesifik atau sempit yang termasuk dalam kategori yang lebih luas atau umum. Sebagai contoh, mawar dan margarita adalah hiponim dari bunga. Yang terakhir ada ambiguitas, yaitu keadaan ketidakjelasan atau kebingungan yang muncul ketika suatu ungkapan atau kalimat memiliki lebih dari satu interpretasi atau makna. Ambiguitas dapat terjadi karena struktur kalimat yang ambigu atau karena beberapa kata memiliki makna ganda. Dan yang selanjutnya ada kesimpulan dan penegasan pentingnya semantik. Yang pertama, kekayaan bahasa. Dengan pemahaman semantik, kita dapat menghargai kekayaan dan kedalaman bahasa kita. Yang kedua, ada komunikasi yang efektif. Dengan memahami semantik, kita dapat mengomunikasikan gagasan dengan jelas dan menghindari kesalahpahaman. Dan yang terakhir, ada pembelajaran yang efisien. Pemahaman semantik dapat mempercepat proses belajar dan memperkaya pemahaman kita tentang bahasa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.